Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wa saddidna. Kaum muslimin muslimah, jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali hadir bersama di tempat yang Allah cintai, atau tempat yang paling Allah cintai, untuk atau guna melaksanakan ibadah yang juga Allah cintai. Ini salat maghrib secara berjamaah dan di majelis yang Allah cintai. Ini majelis ilmu, dan di bulan yang Allah muliakan, ini di bulan Rajab. Sekalian saya hormati dan saya muliakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua dan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Yang manakah taman-taman surga itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Hilaquz zikr." Ini orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak orang yang mau rebutan warisan dunia, padahal itu hanya sesaat, sedikit, dan kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita lakukan pada malam ini, saat ini kita sedang mencari, kita sedang mengambil warisan terbaik, yakni warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, sebagaimana disampaikan tadi sama Pak Ketua kita dekat masjid, hafizallahu taala, bahwa tema kita pada malam ini adalah kujemput Ramadan dengan ilmu dan amal. Kata menjemput, berarti biasanya kalau menjemput itu biasanya yang menjemput ada persiapannya. Ya, dengan apa dia menjemput? Kalau ada yang menjemput berarti ada yang dijemput, ada yang mau datang. Ya. Dan cara orang menjemput ini sesuai dengan kadar siapa yang mau datang. Contoh misalnya yang kita mau jemput adalah Pak Wali Kota. Tentu karena kita tahu yang mau datang adalah Pak Wali Kota, kita akan menjemput sesuai dengan kedudukan orang yang mau datang. Kan begitu Pak ya? Semakin mulia orang yang mau datang, maka semakin hebat pula kita menjemputnya dengan berbagai macam hal yang kira-kira bisa menyenangkan tamu kita. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, Ramadan adalah tamu yang Allah hadirkan bagi kaum muslimin pada setiap tahunnya. Sayangnya banyak dari manusia termasuk kaum muslimin kurang memahami kadarnya Ramadan, nilainya Ramadan. Kalaulah manusia mengetahui kedudukan Ramadan, kemuliaan Ramadan, kemuliaan yang dikandung atau yang dibawa oleh Ramadan, maka subhanallah kita bahkan akan menjemput Ramadan jauh-jauh hari jemaah sekalian. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu jemaah sekalian, mungkin kita akan berdecak kagum bagaimana cara mereka menjemput Ramadan.
bukan sebulan, bukan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Subhanallah, 6 bulan jemaah sekalian sebelum datangnya Ramadan mereka telah meminta kepada Allah, mereka telah berdoa kepada Allah, semoga saja mereka kembali dipertemukan dengan Ramadan yang membawa kemuliaan, yang membawa keberkahan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in ya sekalian, mereka menyongsong Ramadan 6 bulan sebelum datangnya dengan doa mereka, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa taqabbal minni wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan Ramadan, pertemukanlah Ramadan dengan kami, dan berilah kami, terimalah amalan-amalan kami selama dalam bulan suci Ramadan. Ini Pak, orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena mereka tahu nilainya Ramadan, kadarnya Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian yang menjelaskan tentang betapa tingginya nilai Ramadan, seperti dalam hadis dari sahabat Thalha bin Ubaidillah jemaah sekalian, beliau menceritakan ada 2 orang yang masuk Islam bersamaan ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua orang ini datang dari suku Bali. Salah satu nama suku Pak di kota Madinah waktu itu namanya suku Bali, dan keduanya adalah kepala suku Pak. Datang di hadapan Nabi masuk Islam pada hari yang sama, pada waktu yang sama mereka masuk Islam. Subhanallah, salah satu dari keduanya Pak lebih tekun beribadah, lebih hebat ibadahnya dari temannya yang satu. Dan bahkan kemuliaannya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, orang yang giat ini ikut berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan dia syahid di jalan Allah. Jamaah sekalian, tentunya ini adalah sebuah kemuliaan yang besar ya, masuk Islam di hadapan Nabi, Nabi yang Islamkan. Yang kedua, dia orang yang sangat tekun beribadah, betul-betul dia memanfaatkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, karena untuk itulah kita diciptakan. Yang ketiga, dia sempurnakan ibadahnya dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temannya yang satu ini, kata Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya, meninggal setahun kemudian. Meninggal setahun kemudian dalam keadaan ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seperti kawannya yang dulu meninggal yang tekun beribadah itu. Suatu malam kata Thalha bin Ubaidillah, saya bermimpi, ya, beliau bermimpi radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian, Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, mereka atau beliau melihat 2 orang ini berada di dalam surga. Berada di mana Pak? Bapak Ibu, di surga. Keduanya berada di surga. Kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira menurut kita siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Ayo Pak, boleh saya bertanya, kira-kira siapa yang paling tinggi kedudukannya di surga? Karena keduanya masuk surga. Jawab sekalian, kira-kira menurut Bapak siapa Pak? Kalau saya boleh saya bertanya. Kalau saya boleh bertanya pada Pak DKM, boleh Pak ya jawab. Terima kasih. Beliau mengembalikan kepada Allah. Dan ini jawaban yang top, yang bagus. Tapi kalau boleh saya Pak bertanya lagi ke Pak Haji Yusuf, kira-kira siapa Pak Haji Yusuf ini yang lebih utama ini? Keduanya? Yang kedua, yang mana itu yang kedua? Belinya belakangan. Wah, ini pasti Pak Haji Yusuf ini ada ini anunya, ini ada jawabannya. Kenapa itu ada jawaban seperti? Pasti ada alasannya. Tapi saya tidak ingin bertanya apa alasannya. Kalau di sebelah kiri Pak, saya tanya lagi. Kira-kira menurut kita, apa? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya ini? Menurut logika kita ya, saya berharap jangan dulu tergambar, jangan pernah kita dengar di ceramah. Anggaplah ini malam ini baru kita dengar ini kisah. Ya, saya yakin mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar kisah ini, tapi anggaplah baru kali ini kita dengar dan bayangkan sesuai dengan apa yang kita pahami. Kira-kira mana Pak? Yang pertama. Begitu pula yang dipahami oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah. Ya, mestinya siapa? Orang yang mati syahid Pak. Lebih semangat kok beribadah. Mati syahid pula. Nabi yang Islamkan. Masya Allah. Tapi inilah yang membuat
Tolha bin Ubaidillah bertanya-tanya. Heran beliau. Kenapa? Karena justru lihat dalam surga, orang yang kedua ini Pak lebih tinggi kedudukannya dari yang pertama. Terbangun dari tidurnya, terbawa mimpinya. Kok bisa ya? Jangan-jangan mimpi saya salah gitu loh. Kita tahu bagaimana keutamanya orang yang mati syahid kan? Bagaimana keutamanya orang yang bersemangat dalam ibadah? Mestinya lebih utama. Tapi kok bisa? Kok begini mimpi saya? Ya heran dia. Mungkin sekiranya yang kedudukannya lebih tinggi di surga yang bersemangat tadi, ya tidak perlu dia heran ya. Ya tidak perlu dia heran. Maka dia pun tanyakan kepada rekan-rekannya, gimana ini ya? Ada mimpi saya seperti ini. Heran saya. Sahabat-sahabat yang lain juga heran mendengarkan cerita mimpi ini. Akhirnya mereka pun mendatangi siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana pasti ada jawaban yang tepat. Karena kalau sudah Nabi yang bicara, itu wahyu, pasti benar. Nabi yang putuskan, pasti kebenaran, pasti adil. Ya mas sekalian, maka Tolha bin Ubaidillah pun bergegas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah mimpinya dia. Apa jawab Rasul? Jawab sekalian, justru Nabi bertanya balik, apa yang bikin kamu heran? Kenapa heran? Kalau yang kedua ya lebih utama dari yang pertama. Bukankah, ini ya, Nabi bertanya, Nabi menjawab sendiri pertanyaannya, bukankah orang ini hidup setahun kemudian? Ya kan? Hidup setahun kemudian. Yang mati syahid, yang lebih tekun, lebih dulu meninggal. Yang satunya ada kesempatan dikasih umur setahun lebih panjang. Bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan? Ini Pak di sini nih. Bukankah dia telah berjumpa Ramadan? Bukankah dia telah melakukan sujud ini dan sujud itu? Kata Tolha bin Ubaidillah, benar ya Rasul, bala ya Rasulullah. Inilah yang menjadikan dia lebih tinggi derajatnya di surga karena bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kata Nabi, kedudukannya antara satu dengan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, keutamaan besar Pak bagi siapa yang dipanjangkan umurnya, yang diberi kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan nan mulia yang penuh dengan keberkahan ini. Lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Betapa mulianya Ramadan, sampai-sampai jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dikatakan oleh para ulama, jikalau dibolehkan, diizinkan penduduk kubur untuk memohon, maka mereka akan memohon, ya Allah, hidupkan saya, pertemukan saya dengan Ramadan walau hanya sehari saja. Inilah bulan yang akan kita song-song jemaah sekalian. Bulan yang sangat dirindukan oleh orang soleh, bahkan sangat didambakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kujemput Ramadan dengan ilmu dan amal. Nah, sempat tadi Pak Dekai mengatakan tidak ada iman disebut. Betul. Karena sebenarnya iman dan ilmu ini satu paket. Ya, tidak ada iman tanpa ilmu dan tidak ada ilmu tanpa iman. Ya, makanya ketika Allah menyebutkan iman didahului dengan kata fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kita menyambut Ramadan? Kenapa Ramadan perlu untuk kita jemput? Yang pertama jemaah, tentu kemuliaan Ramadan yang hanya Allah yang tahu nilainya Pak, harganya, ya, kemuliaannya ini hanya bisa diraih dengan baik oleh orang yang mempersiapkan dirinya. Contoh Pak, biar hebat kita main bola, kalau kita tidak latihan langsung bertanding bisa kita keseleo Pak, betul nggak? Ya kan? Biar pemain PSM mantan pemain PSM, tapi kalau disuruh langsung bertanding tidak ada latihannya, bisa rawan, bisa cedera Pak. Subhanallah. Ini yang kita saksikan pada setiap tahunnya Pak. Ini menjadi miris untuk kami semua, dan saya yakin DKM juga
miris melihat kondisi jamaah kita pada umumnya. Saya tidak mengatakan semuanya, mungkin di sini tidak, di tempat lain jamaah sekalian, semangat berRamadannya kaum muslimin itu hanya ada di awal bulan. Betul enggak Pak? Semoga di sini tidak begitu. Tidak begitu. Semoga semakin mau habis Ramadan semakin penuh masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang kadang berpikir, kenapa ya sebagian masjid, sebagian besar masjid semangatnya hanya di awal. Ya, kalau orang Makassar mengatakan uru-uru jina cengge naman rumah balak batu. Ini kalau istilah Makassar Pak ya. Awalnya jina semangat, di belakangnya oh hilang ya semangatnya Mas sekalian. Kadang saya merenung, apa ya masalahnya? Ternyata kita temukan jawabannya, satu di antaranya adalah tidak menyongsong Ramadan, tidak mempersiapkan diri menyongsong kemuliaan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian, kalaupun kita berjumpa ala kadarnya jemaah sekalian. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di antara sebab seseorang tidak mendapatkan kebaikan karena dia tidak mempersiapkan dirinya menyongsong Ramadan. Ya, beliau mengatakan at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Mengenteng-entengkan satu urusan, menganggap sepele satu urusan, itu menjadi sebab kita tidak menggapai kebaikan ketika datang waktunya. Istilahnya tiba masa, tiba akal. Beda itu Pak. Biar jago ki ceramah, kalau disuruh kita langsung naik mendadak, langsung ki gum. Apa aku kana ini? Apa semua bilang ini? Banyak yang luput pasti Pak. Berbeda kalau ditanya memang sebelumnya. Ya ini kita mau ceramah, nah temanya ini. Disusun-susun memang ini. Tentu ketika kita naik akan lebih tertata daripada langsung disuruh Pak. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini Pak jihad. Ada dia jihad di bulan suci Ramadan Pak, sulit bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau kita tidak mempersiapkan diri. Satu, jihad di siang hari. Apa jihadnya Pak? Berpuasa Ramadan. Yang kedua, jihad di malam hari. Apa itu Pak? Melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jihad Pak, ya. Ini kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada persiapan, ya, maka sulit kita sampai di tujuan Pak. Subhanallah. Ibarat Ramadan ini adalah perlombaan Pak. Itu namanya perlombaan. Biasanya hadiah itu di mana Pak? Di ujung Pak, di final. Di finalnya Pak, bukan di awalnya dihitung, tapi di akhirnya. Di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu Pak tergantung penutupnya, penghabisannya. Contoh salat Pak, oh bagusnya takbirnya, Allahu Akbar, mantap sekali bacaannya, ruku sujudnya sempurna, tapi pada saat tasyahud sebelum salam nyetak lacik riboko. Apa itu tak lacik? Pertanyaannya adalah apakah salatnya sah? Batal Pak. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang tidak sampai di akhir Ramadan berarti batal sebelumnya, tapi ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Kenapa Pak? Jika Allah mencintai seorang hamba pada amalannya, jika Allah yang menghendaki menerima amalan seorang hamba, ulama katakan tanda ciri yang nampak bahwa amalan hamba itu diterima ketika dia bisa tunaikan sampai akhir. Kenapa Pak bisa kita datang sholat maghrib sekarang? Boleh jadi karena memang Allah terima sholat maghrib tak kemarin. Itu ulama jelaskan Pak. Kapan Allah tidak menerima amalan seorang hamba? Dijadikan dia lemah, dihilangkan semangatnya, Allah cabut hidayahnya untuk bisa mengamalkan amalan itu. Ini yang perlu kita ingatkan bersama Pak. Salah satu sebabnya adalah tidak mempersiapkan diri. Contoh Pak, tiba-tiba disuruh kumpul koper, kumpul paspor, mau besok pergi umroh. Apa yang terjadi Pak? Kita akan lupa kita akan lupa handutta. Mungkin banyak hal yang kita lupa Pak. Kenapa? Karena tiba masa, tiba akal. Inilah kenapa malam ini kita perlu songsong Ramadan. Salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu seperti ini. Semoga ini termasuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghargaan bahwa hati kita merindukan Ramadan, bahwa kita memuliakan Ramadan, kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, kenapa mesti kita menyongsong Ramadan?
Kenapa mesti malam ini kita perlu membicarakan Ramadan? Padahal masih jauh jemaah sekalian, masih ada 1 bulan 2 hari. Malam ini kalau saya tidak salah sudah masuk tanggal 28 Rajab Bapak Ibu sekalian. 28 ya? 28 atau 29? Kayaknya 28 malam ini. Berarti sisa 1 hari lagi atau 2 hari lagi masuk bulan Sya'ban jemaah sekalian. 1 bulan 2 hari lagi atau 1 bulan 1 hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Jemaah sekalian, saya ingin bertanya, adakah yang bisa menjamin bahwa dia akan bertemu dengan Ramadan? Enggak ada jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya yang hadir di sini bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan. Enggak ada, Pak. Coba lihat musibah yang menimpa saudara-saudara kita, Pak, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh, enggak ada yang tahu. Bahkan BMKG juga terjadi, baru bilang. Jemaah sekalian, begitulah kalau musibah datang, Pak. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan. Subhanallah, malam ini kita membicarakan Ramadan secara tidak langsung berniat. Ada kerinduan, ada keinginan untuk bertemu Ramadan. Sudah 1 poin, Pak. Anggaplah, semoga tidak. Anggaplah kita tidak bertemu Ramadan tahun ini. Ternyata Ramadan terakhir kita adalah Ramadan yang lalu. Tapi kita sudah berniat, bahkan sudah membahasnya, mempersiapkan hati, mempersiapkan dengan ilmu, mempersiapkan dengan hal-hal yang memang sepatutnya kita siapkan. Kita sudah dapat 1 poin. Apa poinnya, Pak? Sudah berniat bertemu Ramadan. Sudah 1 keutamaan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu bersama dengan niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa saja yang dia niatkan. Subhanallah, kita sudah berniat, Pak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang mempersiapkan dirinya sebelum datangnya Ramadan, maka diharapkan lebih maksimal ibadahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan untuk memaksimalkan Ramadannya. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita lihat, Pak, bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk bulan Sya'ban, apa yang beliau lakukan, Pak? Jika masuk bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa sunnah. Yang ada kalata ganti meman di bulan Sya'ban, terutama ibu-ibu, ya. Untuk kita jemaah sekalian, di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, minimal Senin Kamis, ya, minimal Senin Kamis. Tapi secara umum Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa manfaatnya, Pak? Sudah ada pengkondisian. Ulama jelaskan, Ramadan sama dengan solat. Ada rawatibnya, Pak. Ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya. Sholat maghrib yang kita jalankan tadi, Pak, walaupun bukan rawatib, maksud saya tidak termasuk golongan rawatib, tapi Nabi menyunnahkan ada sholat sunnah sebelum masuk maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, tsumma qala fi tsalitsah liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kata Nabi, bagi yang mau. Oleh karena itu, Pak, setelah azan maghrib alangkah baiknya kalau dikasih jeda sekitar 5 menit agar orang yang berpuasa di rumahnya bisa berbuka dan tidak masbuk, dan agar orang yang ada di masjid kalau mau sholat sunat dibolehkan, ada waktu untuk itu. Kemudian ada setelah maghrib, Pak. Maka demikian pula dengan Ramadan, ada rawatibnya, Pak, ada sebelum dan setelahnya. Kalau yang setelahnya namanya puasa Syawal, kalau sebelumnya namanya puasa Sya'ban. Ini jemaah sekalian, kita mungkin pernah mengalami karena tidak mengawali, tidak ada puasa-puasa sunnah sebelum masuk Ramadan. Kadang di hari pertama, Pak, satu nikah lupai, Pak, antama kisi kaca jekne inu puasa paingan iya kan, Pak? Ada kadang lupa, Pak, subhanallah, karena tidak mempersiapkan diri. Yang kedua, langsung puasa, Pak, jadi loyo sekali di hari pertama, Pak, betul enggak?
Kita jadi loyo sekali. Kenapa? Karena tidak ada prolognya. Berbeda Pak kalau sudah siapkan diri di bulan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah, masuk Ramadan sudah terlatih, sudah terbiasa. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang harus kita siapkan, ini yang saya maksudkan adalah menyongsong Ramadan, menjemput Ramadan dengan ilmu. Ini kan bagian dari ilmu kan Pak ya, Masya Allah. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, enggak sama jemaah sekalian. Allah mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tahu? Ya, ada sebagian kaum muslimin Pak keliru dia dalam menjemput Ramadan. Ini masih ada di sebagian kampung Pak. Apa yang dilakukan? Sehari sebelum masuknya Ramadan puasa. Sebelumnya tidak puasa. Nah, besok masuk Ramadan, puasa ini hari. Saya pernah tanya, kenapa puasa ini hari, Bu? Kosong-kosong Ramadan dengan berpuasa satu hari sebelumnya. Justru ini dilarang. Ya? Mau sambung. Ini justru dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului berpuasa Ramadan dengan berpuasa satu hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa pada hari itu. Contohnya, pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman bahwa Ramadan jatuh hari Jumat. Kebiasaannya orang ini berpuasa Senin, Kamis, maka dia berpuasa sehari sebelum Ramadan, bukan karena menyongsong Ramadan, tapi kebiasaannya berpuasa Senin Kamis. Itu boleh. Tapi yang dimaksudkan di sini tidak boleh adalah menyengaja, tidak pernah puasa sebelumnya, sengaja berpuasa sehari sebelum masuk Ramadan. Ini tidak boleh, walaupun niatnya baik, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya maksudkan menjemput Ramadan dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, walaupun kita beribadah, walaupun niatnya baik, tapi salah langkah jemaah sekalian. Ini dijelaskan oleh ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat disebutkan di tanggal 29 Sya'ban ada hidangan makanan. Orang pada makan, ada sekelompok orang minggir tidak mau makan. Ditanya, kenapa tidak mau makan hidangan makanan sudah disiapkan. Kata dia, saya berpuasa hari ini. Kenapa berpuasa? Jaga-jaga Ramadan. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, dan hari meragukan itu adalah tanggal 29 Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah mendurhakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok berpuasa tapi mendurhakai? Iya, karena Nabi larang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Inilah jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, hal-hal yang perlu kembali dikuatkan lagi, disegar-segarkan lagi. Saya yakin, saya tahu bahwa bapak-bapak sudah tahu ini ilmu, tapi perlu disegarkan. Kadang sesuatu yang jarang didengar biasa dilupa lagi Pak. Makanya ini perlu ada penguatan ilmu agar kembali kita segarkan, agar kita persiapkan diri menyongsong bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, orang-orang soleh terdahulu Pak, di bulan Sya'ban ya, mereka mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Ini Pak, jadi selain dari puasa tadi, mereka juga menyongsong Ramadan dengan tilawah Quran. Ada apa? Karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka mari kita sibukkan baca Quran. Gimana caranya supaya di bulan Ramadan kita mendapat kekuatan dari Allah, kita diberi taufik untuk membaca Quran? Baca memang di bulan Sya'ban jamaah. Berarti besok lusa, ayo kita buka kembali mulai dari surah Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban minimal bisa kita tamatkan 1 kali. Ini yang saya maksud. Ayo kita songsong Ramadan dengan tilawah Al-Quran di bulan Sya'ban. Sebagian orang soleh Pak, pedagang, tapi pedagangnya soleh ya, subhanallah, tutup tokonya Pak di bulan Sya'ban. Bayangkan, mereka tutup tokonya, mereka kata sudah cukuplah kita cari dunia 10 bulan. 10 bulan kita cari dunia. Ayo kita songsong Ramadan dengan mempersiapkan diri dengan ibadah
di bulan Sya'ban mereka tutup tokonya, jangan lagi tanya karena Ramadan Pak. Tapi sekarang subhanallah semakin terbuka toko Pak di bulan Ramadan. Saya tidak mengatakan tidak boleh, boleh saja, tapi substansi Ramadan, semangat Ramadan, cinta Ramadan, amalan di Ramadan jangan kalah dengan semangat menjual Pak. Subhanallah. Sampai-sampai saking semangatnya kaum muslimin Pak belanja, ya, tidak datang sholat tarawih gara-gara toko-toko pakaian diskon 70% Pak. Subhan, tidak kelihatan di masjid Pak. Ini keliru, ini salah langkah, tidak menghargai bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Orang saleh mengatakan syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang membaca Quran. Ayo Pak, kita pasang niat sekarang insyaallah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan ya Allah, beri kami taufik ya Allah untuk bisa membaca kitab-Mu lebih banyak di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kita akan berjihad di malam harinya Pak. Dengan apa? Dengan sholat tarawih. Biasakan memang tidak ada ancang-ancang itu 10 malam jadi masih kelihatan, tidak kelihatan lagi malam 15 Pak. Karena tidak ada ancang-ancang sebelumnya. Beda Pak kalau kita loncat di tempat berdiri Pak dengan mundur ke sedikit berloncat. Jauh itu loncatan tak. Kan begitu Pak ya? Orang yang membiasakan dirinya dengan amalan-amalan soleh di bulan ini akan dimudahkan semangatnya, langkahnya di bulan Ramadan. Ayo kita bangun sholat witir, ayo kita dirikan sholat lain walau hanya 1 rakaat Pak, mulai dari sekarang. Insya Allah siapa yang mempersiapkan dirinya amalan-amalan apa saja yang dia biasakan di bulan ini, di bulan Sya'ban, insya Allah Allah muluskan, Allah loloskan, Allah mudahkan untuk dijalankan di bulan Ramadan. Kenapa? Sudah siap batinnya, sudah terbiasa. Kata orang ala bisa karena terbiasa. Ini Pak perlu. Jadi siapa yang akan berhasil pemenang-pemenang di bulan Ramadan? Orang yang mempersiapkan dirinya dari sekarang. Alhamdulillah apa yang kita lakukan malam ini bagian dari persiapan itu. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, kiranya Engkau melihat ini usaha DKM masjid, usaha jamaah masjid, apa namanya nih Pak? Masjid Hidayatullah, hidayahnya Allah, Masya Allah. Semoga Allah kokohkan hidayah ini, hidayah taufik, hidayatul bayan, agar di bulan Ramadan tahun ini kita berniat, kita bertekad, kita berdoa, semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berapa menit lagi Pak masuk waktu? 15 menit lagi. Mungkin ada yang mau diskusi Pak? Boleh. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan bisa, insyaallah taala semoga beri taufik. Silakan aja. Ya. Ya. Paling mudah semangatnya. Insyaallah. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan ini adalah saya sendiri. Kayak begini Pak. Pada tahun 2016, 1 minggu sebelum bulan puasa saya sakit. 1 minggu sebelum puasa tahun lalu. Tahun 2016. Tahun 2000? Berarti berapa tahun yang lalu itu? 9 tahun yang lalu. Ya. Saya begini. 1 bulan full tidak puasa sakit. Sakit. Selama 3 bulan. Wow, subhanallah. Dengan begini, waktu itu ini istri saya dengan anak saya sepakat dia. Ya kan? Baik, baik. Paham. Setelah sembuh, semakin baik dan istirahat. Pada tahun bulan, saya lagi puasa 1 bulan lagi. Iya, tapi selang-seling. Yang saya menanyakan begini, kalau itu benar alhamdulillah, tapi kalau itu salah harus bagaimana saya? Masya Allah, bagusnya pertanyaan ini, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hebat Pak, bagus sekali. Bila sempat sakit selama 3 bulan, termasuk dalamnya Ramadan,
Setelah selesai Ramadan, keluarganya memfidyahkan beliau. Tapi beliau juga ganti, selang-seling. Benarkah ini? Masya Allah. Baik. Jadi orang sakit, Pak, ada dua keadaan. Orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Betul-betul itu nih penyakitnya. Dokter sudah vonis ini penyakit nggak bakalan sembuh lagi. Ya sementara dengan sakit itu tidak mampu dia puasa. Maka untuk kasus ini dia difidyahkan. Tidak perlu dikodokkan. Ngapain kodok? Nggak bisa lagi, ya kan? Memang tidak mampu dia. Yang kedua, kasusnya bapak sakit yang memungkinkan sembuh dan betul bapak sembuh. Maka kasus seperti ini tidak perlu ada fidyah. Nah, ini yang perlu kita luruskan, Pak. Untuk kasus orang sakit yang memungkinkan dia sembuh, tidak ada fidyah. Yang ada adalah qadha. Dan bapak sudah lakukan itu, alhamdulillah. Gimana cara gantinya? Sebulan ini. Wih, panjang banyak dia. Beda kalau 3 ji. Iya kan? 3 bulan lagi sakitnya lewat mi. Maka bapak bisa ganti selang-seling seperti yang bapak lakukan. Itu sudah bagus, Pak. Sudah benar sekali itu. Cuma saya perlu ingatkan. Contoh. Ibu-ibu pasti ya pada umumnya selama dia masih aktif belum menopause ya. Itu ada sepekan. Sepekan dia punya kala. Tidak boleh dia tunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Nggak boleh. Tapi yang 7 hari ini boleh dia cicil-cicil. Dalam 11 bulan itu boleh. Seperti yang disebut oleh Aisyah anha, saya sangat sibuk kata beliau mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada kesempatan untuk saya membayar qada saya kecuali di bulan Sya'ban. Baru beliau ganti. Yang penting belum masuk Ramadan. Maka langkahnya bapak sudah benar. Fidyahnya tadi anggaplah sedekah biasa, bukan fidyah. Dianggap sedekah biasa. Jadi bapak dapat 2 pahala. Pahala mengqada puasanya dan pahala bersedekah, bukan fidyah. Ya, karena tidak kategori fidyah. Ya, tidak ada 2 kewajiban dalam satu tidak ada 2 kafarat dalam satu kewajiban. Itu dia Bapak Ibu sekalian, hormati dan saya muliakan. Sama-sama, ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan temanya tadi menjemput Ramadan dengan ilmu dan amal. Mungkin bisa dikasih intisarinya, Ustaz. Ya. Ilmu apa yang perlu dipersiapkan, kemudian amalan apa yang perlu dipersiapkan. Barakallahu fikum. Tadi dari apa yang saya sampaikan ada tersirat sedikit. Bagus sekali, Pak. Ilmu apa dan amalan apa yang perlu kita siapkan? Semua ilmu yang terkait dengan apa yang kita mau kerjakan, ilmui. Tentang puasa, ilmu puasa, bagaimana puasa yang benar. Karena itu puasa ada 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya khawasul khawas. Ini harus diilmui. Apa saja mau dipuasakan? Itu butuh ilmu tersendiri, butuh majelis tersendiri. Bagaimana tarawih yang benar? Ini perlu diilmui, Pak. Ada kecenderungan, ada kebiasaan yang keliru. Saya di sini perlu luruskan, Pak. Apa itu? Sebagian jamaah tarawih kalau sudah witir imamnya keluar. Kenapa keluar, Pak? Mau Kak sholat lagi di rumah? Silakan sholat lagi, tapi jangan tinggalkan imam. Imam witir, ikut witir. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, imamnya witir, ikut witir, maka pahalanya seperti orang yang salat 1 malam suntuk. Itu yang mau diilmui. Tapi saya kira Ustaz mau lagi sholat malam, sudah mau witir. Boleh sholat witir, boleh sholat setelah witir, yang dilarang 2 kali witir dalam 1 malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi laila, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Silahkan Anda sholat lail, setelah Anda witir, ikutlah bersama imam. Rugi ki itu? Kalau tidak ikut sama imam, ini yang mau diilmui. Ya, ini yang mau dipahami agar tidak terulang lagi kesalahan yang seperti ini. Ya sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ini semua harus kita ilmu. Banyak puasa harus diilmui. Bagaimana puasa yang benar?
Ya, bagaimana mengawali dan mengakhirinya? Bagaimana apakah kita berpuasa bersama Ramadan bersama pemerintah atau bersama dengan ormas? Ini semua ilmu-ilmu yang harus kita ilmui. Ini malam ini baru pengantar sebenarnya nih Pak. Baru kerangkanya nih kita bicara nih malam. Kalau mau lanjutannya bisa dijual lagi kapan-kapan. Intinya ini perlu ilmui, ya. Ilmu tentang tadi tarwihnya harus diilmui. Ya, ilmu tentang puasanya diilmui. Karena ada sebagian orang Pak, kalau sudah imsak tidak mau minum, tidak mau makan. Padahal adalah selama belum masuk subuh boleh tancap gas. Boleh tancap gas. Ya, biar sedikit. Ya, biar sedikit. Imsak masih 10 menit. Ini Pak mau luruskan. Apa sih definisi imsak? Nah, semua ini butuh ilmu, butuh penjelasan jemaah sekalian. Dan ini tentu tidak cukup dengan satu kali kita duduk. Tapi setidaknya Bapak sudah memancing tadi, begitulah. Harus diilmui memang. Puasanya diilmui, tarawihnya diilmui, ininya diilmui. Oleh karena itu Imam Bukhari berkata dalam Sahih Bukhari ada satu bab, beliau kata babul ilmi qabl qaul wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita berilmui dulu supaya tidak salah langkah. HP saja Pak rusak, saya yakin bapak-bapak tidak mau kasih kalau orang tidak punya ilmu tentang HP. Nah, rusak di HP tak. Sama dengan kita beramal, tidak ada ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan, yang ada adalah kelirunya yang banyak. Seperti itu gambarannya Pak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan tidak ada di sini Pak ya. Kalau witir ki imam apa lulu gisulu. Masalahnya keluar tongi anak-anak remaja iya, keluar tongi anak-anak yang tidak tahu menahu itu. Akhirnya apa terjadi Pak? Ikut-ikutan saja keluar tanpa dia paham. Ada begitu Pak? Banyak. Mudah-mudahan tidak ada di sini nanti. Insyaallah kita minta tapi pesan Pak DKM, tolong kepada Ustadz nanti yang ceramah malam kedua singgung ini. Tolong singgung ini supaya jangan sampai tinggalkan. Sebagai penutup, contoh Pak, tambah lagi satu terkait dengan pertanyaan Bapak. Sebenarnya kalau kita berbicara mutiaranya Ramadan itu ada di Lailatul Qadar, betul Pak? Ada di Lailatul Qadar. Ini yang mau betul-betul ditarget. Ibaratnya anak panah kita mau lihatkan Pak, di sini kita mau kasih kena ini Lailatul Qadar itu. Dan itu ada di akhir Ramadan. Dan itu ada di malam-malam ganjil. Subhanallah. Banyak orang pas salah paham. Ini perlu kita luruskan. Ini juga saya pahami waktu saya kecil Pak. Katanya Lailatul Qadar itu dalam satu kampung satu orang yang datangi. Betul Pak? Pernah kita dengar ini ceramah begini? Pernah Ki? Saya juga pernah dengar. Ini salah Pak. Nah bikin orang lemas semangatnya cari. Kayaknya bukan saya ini. Kayaknya Pak Imam gini. Ya baik orangnya. Saya kayaknya tidak dapat ini. Keliru Pak. Semua kaum muslimin berpeluang dapat. Caranya gimana? Mungkin kita bertanya, caranya gimana Pak Ustaz? Ku dapat ini mutiaranya ini Ramadan, Lailatul Qadar. Mau tahu caranya Pak? Saya sampaikan ini sekarang. Ini ilmunya Bapak. Apa itu ilmunya? Kita sampaikan ilmunya. Dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan cara mendapatkan Lailatul Qadar, datang ke salat maghrib berjamaah. Kenapa? Karena malam itu diawali dari maghrib, diakhiri dengan terbit matahari. Datang ke salat maghrib berjamaah, datangi salat isya berjamaah, datang ke salat tarawih berjamaah, hadir ke salat subuh berjamaah, dapat Lailatul Qadar. Cara praktis, ini ilmunya. Di sini ilmunya. Datang ki. Karena Nabi katakan, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat separuh malam. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, seolah-olah dia sholat satu malam suntuk. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia sholat satu malam penuh. Dikali 1000 bulan lebih baik. Allahu Akbar. Caranya Pak gitu. Masya Allah. Ini ilmunya. Ini yang saya katakan, song-song Ramadan, jemput Ramadan dengan ilmu dan aman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu mungkin. Lagi 2 menit. Ya. Silakan Pak, mungkin ada yang mau tambah-tambah bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bisa. Saya bertanya, kita ini peserta itu tidak memutuskan jamaah. Materinya banyak, apa-apa.
Dah, Pak. Bah. Tuntas itu satu kali panggil. Markas balik. Iya. Terima kasih. Ada orang yang punya kala puasa, Pak. Masuk Ramadan belum bayar. Ada yang berpendapat double. Iya kan, makbungai. Subhanallah ya. Aduh, ini orang suka bunga ban mungkin ini. Nasallallahu makbungai, Pak. Yang benar adalah kewajibannya tetap satu. Satu utangnya ya satu utangnya. Cuma ada cumanya, Pak. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia panjangnya waktu dia lalai. Sehingga yang dia harus lakukan adalah satu, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bayar utangnya. Utangnya satu, tidak mabung apa? Tetap satu. Tetap satu. Tapi tambah taubat nasuha. Itulah yang harus dilakukan. Kasih, Pak. Barakallahu fiik. Salah satu kali lagi, Ustaz. Oh iya. Oke, baik. Dan kita akhirnya tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya, terima kasih kepada DKM Masjid Hidayatullah dan seluruh jamaah yang telah memberi kesempatan dan waktu kita untuk berbincang agama pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.